Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azana Ramadhani, NIM 192111045, Hukum Ekonomi Syariah 4B. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir Hukum Perikatan Islam di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Julijanto, SAG MAG. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan agama. Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Di sini saya akan lebih membahas tentang persengketaan ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan peradilan agama yang didasarkan penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya. Tata cara pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah secara sederhana dan secara biasa. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara gugatan sederhana atau biasa, dikenal dengan istilah Small Claims Court. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh pengadilan agama diproses dengan urutan sebagai berikut. Tahap pra persidangan. Pertama, pendaftaran perkara. Pihak yang telah membuat gugatan dapat mengajukan gugatannya ke Paniteraan Pengadilan Agama, tempat ia tinggal atau lawannya tinggal sesuai dengan isi perjanjiannya. Pendaftaran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Panitera Pengadilan Agama, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register perkara diberi nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas pengadilan agama, atau pendaftaran melalui pendaftaran elektrik. Sebagai peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 yang menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan peradilan agama melalui aplikasi e-court. Yang kedua, penetapan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim yang akan memberikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama adalah menjadi hak dan wewenang dari ketua pengadilan agama. Yang ketiga, penetapan penunjukan panitera sidang atau panitera pengganti. Panitera pengganti atau panitera sidang ditunjuk oleh ketua majelis yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. Fungsi panitera pengganti adalah untuk membantu hakim mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang, penetapan, putusan, dan melaksanakan semua perintah hakim dalam hal menyelesaikan perkara tersebut. Yang keempat, penetapan hari sidang, PHS, dan pemanggilan para pihak. Ketika menentukan hari persidangan, maka majelis hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang peradilan agama.
sidang pertama yang telah ditetapkan, maka Ketua Majelis memerintahkan jurisita Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 hari. Ketika surat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, maka pengadilan tersebut dikategorikan dengan istilah patut dan resmi. Kemudian tahap persidangan. Sidang pemeriksaan perkara di pengadilan bersifat terbuka untuk umum kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah karena belum ada ketentuan yang ditemukan dalam undang-undang atau peraturan yang berkenaan dengan perbankan syariah ataupun tata cara penyelesaiannya yang mengatur tentang tertutupnya sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Acara pemeriksaan persidangan dibagi menjadi dua, yaitu acara pemeriksaan persidangan istimewa, di mana acara pemeriksaan istimewa dapat dilakukan oleh pengadilan agama apabila terjadi dalam 3 hal kemungkinan perkara, yaitu yang pertama, terhadap perkara digugurkan, terhadap perkara dibatalkan, dan terhadap perkara first take. 2. Acara pemeriksaan persidangan biasa. Acara pemeriksaan persidangan biasa pada sengketa ekonomi syariah ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau melalui kekuasaannya hadir pada persidangan pertama dan atau persidangan selanjutnya. Sebelum ke persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dengan perma tersebut, mediasi yang semula merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi berubah menjadi suatu cara penyelesaian sengketa yang integral dengan proses penyelesaian litigasi di pengadilan. Prosedur mediasi menurut perma tersebut dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, pramediasi. Kemudian yang kedua, proses mediasi, yang ketiga hasil mediasi. Tahap selanjutnya dalam persidangan biasa adalah pemeriksaan pokok perkara dan kesempatan jawab-menjawab antara para pihak. Adanya acara jawab-menjawab dan replik duplik dalam pengadilan agama ini bertujuan untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian. Dalam hal ini adalah pembuktian dalil-dalil gugatan apabila gugatan tersebut dibantah oleh pihak lawan. Maka pihak lawan berkewajiban memberikan alat bukti terhadap bantahan tersebut. Adapun alat bukti dalam sengketa ekonomi syariah diatur pada pasal 1866 KUH Perdata dan pasal 164 HIR, yaitu bukti tulisan atau surat saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.